karya sastra itu punya kelebihan adalah menasihati orang-orang yang mungkin susah dinasihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPU, selamat datang di channel YouTube KPU Kabupaten Projo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam program KPU Talk atau obrolan KPU, di episode kedua ini kami mengangkat tema sastra dan kebangsaan. Di samping kami sudah hadir tokoh sastrawan yang cukup dikenal di Kabupaten Projo, bahkan di Indonesia, Bapak Dr. Junedi Setiono. Beliau selain penulis adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Projo. Baiklah, mari kita mulai bincang-bincang pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di acara obrolan KPU Kabupaten Projo di episode kedua ini. Kami sangat senang dan berbahagia panjenengan bisa rawuh di KPU Kabupaten Projo. Sama-sama Pak Dil. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas karya-karya Pak Jun, novel terutama ada Glonggong, Harum Dalu, Dasamuka, dan Teman dan Peran. Ya. Namun sebelum itu kami ingin mengetahui awalnya Pak Jun menulis sastra itu prosesnya bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya kalau urusan menulis secara serius, ya baru setelah lulus SMA sebetulnya ya. Jadi sebelum lulus SMA ya senang saja membaca karya sastra, tetapi setelah lulus SMA itulah saya serius, karena waktu itu memang saya nggak bisa melanjutkan kuliah sehingga harus bekerja, dan alhamdulillah pekerjaan saya masih memungkinkan saya untuk banyak membaca. Itu saya kira begitu. Terus dari Glonggong ini awal penulisannya bagaimana, Mas? Atau nanti diceritakan dipaparkan sedikit tentang Glonggong ini? Ya. Jadi saya waktu itu ya masih muda ya. Barangkali umur 20-an sampai 30 lah ya, 20-an. Itu saya sering membayangkan bahwa betapa akan banyak suka dukanya seandainya ayah saya misalnya di penjara, ibu saya jadi gila, kakak saya jadi gali gitu ya, kemudian kakak perempuan saya jadi pelacur gitu ya. Saya membayangkan seperti itu, lalu kok dengan sendirinya terangkai suatu cerita gitu ya. Saya membayangkan diri saya sebagai Danu atau Glonggong, kakak saya itu Danar atau Dasamuka, kakak perempuan saya itu Harum Dalu atau Danti, bapak saya itu Kisena, ibu saya itu Raden Roro Wahyuningsih itu. Jadi itu sebetulnya gambaran umumnya. Kemudian saya sangat tertarik dengan Perang Jawa. Boleh jadi karena saya waktu itu nonton filmnya yang aktornya Slamet Raharjo itu ya, itu November 28 kalau nggak salah ya. Itu mempengaruhi lah ya. Saya juga kepingin mengambil latar itu karena sangat menarik menurut saya. Ya.
Kalau gelombang itu kan berlatar perang Pangeran Diponegoro, kemudian kalau Arep-Dalu juga berlatar sejarah, termasuk Dasamuka ini kan merupakan trilogi. Iya. Kenapa Pak Jun mengangkat nilai-nilai sejarah? Ya, saya membayangkan bahwa banyak benda-benda bersejarah yang dianggap tidak ada ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat ada tugu lah, misalnya di depan pendopo atau mungkin di dekat Pasikban itu kan ada tugu ya, tugu yang sebetulnya sangat bersejarah, tetapi karena ya seperti itu lalu akhirnya seolah-olah dilihat aja tidak. Nah, saya ingin tugu itu menarik perhatian kaum muda. Dengan demikian mungkin saya ya sedikit beri warna barangkali, lalu dibuat taman di sekitarnya, dibuat tempat duduk biar anak muda duduk-duduk di situ. Ini juga sejarah yang saya angkat menjadi latar. Itu saya tidak mengubah apa-apa di situ, hanya mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di situ, sehingga yang membaca karya saya bisa sekaligus membaca sejarah. Jadi saya tidak mengubah, tidak nambah, tidak kurang, hanya mengisi kekosongan-kekosongan itu. Kira-kira metafornya atau analoginya seperti tugu yang semula tidak diperhatikan tadi ya, menjadi diperhatikan, orang perasan di situ. Kira-kira begitu. Artinya dengan membaca karya Pak Jun trilogi Gelombang ini, mereka tidak hanya melulu membaca sastranya, tapi secara romantis mereka tampaknya dikenalkan dengan sejarah bangsa Indonesia. Betul. Karena itu kan jelas sekali berlatar Pangeran Diponegoro, kemudian berlatar perang Sempat Prawiro Dirjo, kemudian satunya lagi siapa? Berlatar belakang yang Dasamuka? Ada Kiai Maja juga. Kiai Maja juga. Ya. Nah, artinya masyarakat membaca secara tidak langsung kan, karena cinta dengan gelombang, otomatis dia akan mencintai sejarah Indonesia. Jadi salah satu nilai kebangsaan yang salah satunya dimunculkan di trilogi novel Gelombang. Ya. Terus kaitannya dengan Tembang dan Perang ini, mungkin bisa diceritakan sedikit? Iya. Sebetulnya ini terjadinya secara kebetulan kalau saya bilang. Jadi saya belum tahu bahwa Indonesia ini ada 3 karya sastra, karya tulis yang oleh dunia diakui ya, oleh UNESCO dalam hal ini masuk dalam apa yang disebut the memory of the world. Ada 3, Babad Diponegoro, Cerita Panji, dan Lagaligo. Kita tahu Lagaligo dari Sulawesi, kemudian Babad Diponegoro dari Jawa Tengah ya, dari kita di sini, kemudian Cerita Panji dari Jawa Timur. Nah, trilogi Glonggong itu kan sebetulnya banyak merujuk pada Babad Diponegoro. Kemudian untuk Tembang dan Perang tentu merujuk kepada Cerita Panji. Jadi saya ingin mengangkat sesuatu yang diakui dunia karena kehebatannya, tetapi kita sendiri mungkin banyak yang ya tidak terlalu peduli kayaknya ya. Jadi ya ini juga barangkali dasar pemikiran saya yang diyakinkan pada saat saya mengetahui itu. Tembang dan Perang baru diakui pada Cerita Panji baru diakui pada tahun 2017, jadi belum lama ya. Tapi keinginan itu sudah lama sebetulnya. Itu. Untuk Tembang dan Perang, kamu bisa ketahui ini dalam proses penerbit di Amerika dalam publishing. Kalau dalam Dasamuka, novel Dasamuka itu sudah diterbitkan oleh dalam publishing di Amerika dan sudah diluncurkan di sana. Ini novelnya Tembang dan Perang. Pak Jun, mungkin kami ingin tahu seperti seorang pelajar di Karanganyar namanya Fitrian kalau tidak salah, dia bisa
meraih nilai tertinggi ujian nasional di Indonesia. Nilainya itu sempurna. Bahkan gubernur, presiden memberikan selamat dan memberikan hadiah. Ternyata dia meraih juara pertama UNAS itu karena terdorong, terpacu, tersadarkan oleh novel Laskar Pelangi. Nah, dengan membaca Laskar Pelangi, dia kemudian ingin punya cita-cita seperti tokoh dalam novel Laskar Pelangi untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi di Prancis sana. Nah, saya ingin tahu apakah novel karya Pak Jun, baik trilogi Gelombang maupun ini, apakah juga membangunkan semangat generasi muda Purworejo khususnya dan Indonesia umumnya agar punya pandangan yang sama, yang tercerahkan sehingga bangkit. Kalau ini sejarah barangkali rasa kebangsaan atau jiwa nasionalisme barangkali bisa diutarakan Pak Jun. Ya, sebetulnya memang karya sastra itu punya barangkali punya kelebihan adalah dalam tanda kutip menasihati orang-orang yang mungkin susah dinasihati atau menggurui orang yang mungkin tidak ingin digurui, mengkhotbah orang yang benci khotbah, saya kira begitu ya. Dengan demikian menyampaikan kebaikan itu ya harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak ada unsur-unsur menggurui, menasihati, mengkhotbah, tidak ada. Cerita yang menyenangkan, mudah-mudahan yang indah, kemudian pembacanya bisa merenungkan, bisa mengambil keputusan di situ tanpa ada paksaan siapapun. Jadi menurut saya tugas sastra di situ ya. Saya punya banyak teman pinter-pinter itu kalau dinasihati ya malah patuh gitu, ayel-ayelan nggak ada juntrungnya. Jadi itulah tugas sastra dan itu memang tidak mudah sehingga kalau memang kesampaian untuk menyampaikan kebaikan dan kebaikan itu bisa diterima oleh pembaca, salah satu contohnya tadi yang disampaikan Pak Dul ya. Tetapi memang sangat dihindari penulis-penulis sastra untuk berkhotbah, untuk menasihati, untuk menggurui, itu sangat dihindari. Karena nantinya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kita tahu lah, yang seperti itulah ya. Sastra tidak seperti itu. Jadi tidak pernah memandang pembaca itu lebih tinggi, tidak ya. Lalu penulisnya lebih pintar, tidak, sama-sama lah ya. Makanya pada saat membaca ada istilah penulis telah mati. Silakan mau ditafsirkan sekehendaknya, tidak ada masalah. Tapi kalau penulis sudah berusaha sebaik-baiknya untuk menulis, untuk menyampaikan kebaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan tercapai itu tujuannya. Ya. Pak Jun, ini kan KPU Kabupaten Purworejo kan punya program menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap pemilu. Artinya mereka juga nantinya harapan dari setiap pemilu ke pemilu ada partisipasi masyarakat untuk hadir di pemilu. Nah, tentunya untuk bisa hadir di acara perhelatan pemilu, mereka kan harus punya kesadaran, kepedulian terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, agar salah satunya dengan misalnya hadir di setiap pemilu. Barangkali mungkin Pak Jun punya pesan khusus kepada masyarakat Purworejo, masyarakat Indonesia khususnya, bahwa dengan berbangsa dan bernegara ini kita harus memiliki kepedulian, salah satunya dengan ikut ke pemilu. Iya, saya kira ini bangsa ini kan milik kita, negara ini milik kita bersama. Kalau banyak
mungkin ya dalam tanda kutip banyak yang merasa belum puas dengan apa yang dicapai, ya ini kita upayakan bersama nantinya. Jadi ada semacam rasa handar beni ya. Jadi kalau sudah ada rasa handar beni itu mudah-mudahan ya bisa bersama-sama. Saya termasuk yang tidak 100% percaya bahwa demokrasi itu yang terbaik ya. Namun karena belum ada yang lebih baik ya kita pakai. Tetapi jangan berhenti untuk mencari yang lebih baik lagi. Begitu menurut saya. Memang banyak kekurangannya demokrasi itu, tetapi ya marilah kita bersama-sama kita perbaiki. Saya kira seperti itu Pak Tun. Ya. Ya, terima kasih. Semoga dengan membaca trilogi novel Glonggong maupun Teman dan Perang, saya sempat membaca novel Teman dan Perang. Di situ selain menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta terhadap sesama, tepos liyo, kemudian menghargai bangsa dan negara ini, harapannya masyarakat Purworejo besok di pelaksanaan pemilu tahun 2024 akan berbondong-bondong menyukseskan pemilu. Pak Jun, kembali ke materi. Sebelum kami ingin membahas secara khusus Teman dan Perang, namun sebelumnya kami ingin mengetahui suka duka Pak Jun ketika menulis novel trilogi Glonggong maupun Teman dan Perang ini, Pak Jun. Ya, kalau ditanya suka dan dukanya, tentu saya akan mengatakan ya banyak sukanya karena saya menulis itu untuk menghibur diri kok. Jadi kalau saya suntuk karena rutinitas itu saya menulis. Makanya pada saat menulis saya tidak berpikir tentang diterbitkan atau tidak, apalagi berpikir tentang akan memenangkan sayembara atau tidak, karena itu kayak berpesiar gitu ya. Jadi rekreasi batin, dan itu penting menurut saya. Jadi makanya sekarang pun saya menulis karena entah saya juga nggak ngerti mau diterbitkan atau tidak, mau ikut sayembara atau tidak, karena menulis sendiri itu sesuatu yang menyenangkan. Kalaupun ada duka itu adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi, karena orang hidup kalau tanpa duka sama sekali ya tidak hidup. Saya termasuk orang yang percaya bahwa semuanya itu Allah menciptakan selalu berpasang-pasangan ya. Jadi ada duka, ada suka, ada malam, ada siang, ada terang, ada gelap, dan seterusnya. Dalam bahasa agak filosofinya ada binary opposition atau oposisi biner. Hidup seperti itu ya. Jadi kalau kita hanya pengen senang terus, nggak mungkin itu. Tetapi harus kita sikapi dengan bijak. Ya, seperti itu saya kira. Terus ini Teman dan Perang, ini kan tentang cerita Panji dan Sekar Taji ya. Dan masyarakat pada umumnya kan mengetahui kalau cerita Panji ini berkisah tentang percintaan keduanya. Sebetulnya nilai-nilai apa sih yang ingin diraih dari novel ini sehingga masyarakat Purworejo atau masyarakat Indonesia pada umumnya bahkan dunia bisa tercerahkan dengan novel ini? Iya. Jadi yang menarik dari cerita Panji adalah kita masuk ke dunia yang tidak hitam putih sebetulnya, walaupun dalam cerita-cerita rakyat menjadi hitam putih, tetapi tidak apa-apa ya, karena memang untuk bisa diterima dengan gampang. Saya katakan tidak hitam putih karena sebetulnya antara baik dan jahat itu tidak terlalu ya jelas gitu ya. Sebagai contoh misalnya Lembu Amiluhur itu memerintahkan Brajanata untuk membunuh Angreni, istrinya Panji. Juga dia punya alasan. Alasannya adalah apabila Panji tidak jadi menikah dengan Sekar Taji, anak dari Raja Kadiri, padahal sudah dipertunangkan, akan terjadi perang. Padahal Panji sudah bilang, saya hanya cukup satu istri saja, yaitu Angreni.
kayaknya memang ya tidak ada jalan lain kecuali harus menghilangkan Anggreni begitu ya. Jadi untuk perdamaian, untuk keselamatan orang banyak dikorbankan satu nyawa. Saya kira dalam dunia politik Indonesia kan sering juga begitu kan. Ada orang yang dihilangkan karena alasannya ini membahayakan negara, begitu kan? Nah seperti itu kira-kira. Dan di situ tokoh yang sering kita lihat mungkin sampai hari ini juga dia masih ada, dan saya kira juga dalam pertentangan batin yang hebat. Pembunuh Marsinah, pembunuh Udin, pembunuh Munir itu mungkin juga masih hidup dan masih pertentangan batin. Itu di situ ada namanya Kebo Tendas. Kebo Tendas itu orang kecil yang sebetulnya dia diperintahkan untuk mengawal Brajanata yang diminta untuk membunuh Anggreni tadi ya. Tapi si raja tahu bahwa Brajanata itu boleh jadi tidak akan tega. Kamu ikuti Brajanata, kalau nanti Brajanata tidak tega, tugas dia kamu ambil alih. Nah, betul, Brajanata diminta membunuh Anggreni, dan Anggreni sudah bersedia mati kalau memang yang membunuh kamu karena kamu utusan raja, aku mati untuk negara, kira-kira begitu ya. Ternyata Brajanata nggak tega itu, ragu-ragu, lalu diambil alih tugas itu oleh Kebo Tendas. Tetapi Anggreni melawan karena ini saya nggak mau kalau dibunuh oleh kamu. Kamu siapa? Kamu tidak mewakili negara. Nah, terjadi pertarungan, tetapi akhirnya namanya perempuan ya, terbunuh. Kebo Tendas berhasil dan dia mendapatkan bebungah ya, mendapatkan hadiah, mendapatkan katakanlah ya pangalembono atau ya anugerah, mungkin kalau di kita ya hadiah penghargaan. Ini tokoh ini sebetulnya dalam cerita-cerita tradisional tidak ada, tapi saya munculkan karena ini masalah kita bersama ya. Orang-orang yang diperintah membunuh itu boleh jadi orang-orang baik tadi ya, akademisnya bagus, mungkin lulusan SMA terbaik mungkin ya, dia juga pintar, tetapi itu tadi dengan alasan persatuan, alasan perdamaian, lalu dia diminta untuk membunuh seseorang, ya dia laksanakan. Ini kan menjadi dunia yang tidak hitam putih kan? Ya, kita lalu bisa berpikir, coba kita renungkan kalau anak kita menjadi seperti Kebo Tendas ini, menjadi orang yang membunuh Munir, membunuh Marsinah, membunuh Udin, rela nggak kira-kira kita? Lalu mungkin kita berpikir gimana supaya anak-anak kita tidak seperti itu, cara mendidiknya bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya urusan otak saya kira, tapi juga hati nurani. Saya kira ini untuk kebangsaan juga saya menyinggung itu. Kemudian embannya si Anggreni itu nampaknya dia merasa bahwa saya harus menuntut balas. Anggreni sudah begitu baik sama saya, sama keluarga saya. Lalu itulah di situ Sumbita embannya saya beri porsi besar. Akhirnya Kebo Tendas ketemu Sumbita. Di situ ada pertarungan yang ya mudah-mudahan kalau di film kan menarik itu ya. Ya seperti itu kira-kira ya. Luar biasa. Ya. Jadi kita membaca karya sastra berlatar belakang tahun 1300-an ya? Iya, 1300. abad ke-12. Abad ke-12, prosesnya cerita lama, tetapi tampaknya tema yang diangkat mengasosiasikan ada kisah-kisah misalnya terbunuhnya Udin, Marsinah, bahkan Munir. Ini luar biasa. Artinya dengan novel ini tampaknya kita menolak lupa terhadap peristiwa-peristiwa besar di mana rakyat kecil yang jadi korban untuk kepentingan kuasa. Nah ini kalau ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini juga akan menyadarkan kebangsaan mereka. Ini sungguh sangat berguna bagi kita. Untuk itu silahkan yang belum membaca ini segera saja, karena ini akan sebentar lagi mendunia, diterbitkan di Amerika,
dan Kanada ya, di Kanada dan di mana? Dan ini salah satu pengulasnya Jerman, Lydia Given. Dengan begitu kayaknya juga akan ke Jerman juga. Dia dosen di Bonn University ya. Jadi nanti mudah-mudahan tidak hanya Amerika, Kanada, tapi juga ke Eropa. Mudah-mudahan begitu. Luar biasa. Terus Pak Jun, dengan novel ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira masyarakat pembaca, terutama pembaca sastra, kira-kira punya pencerahan apa? Misalnya saya sendiri kan dulu tidak senang dengan sejarah, tapi ketika saya membaca Bumi Manusia, saya menjadi cinta sejarah dan lebih mencintai Indonesia. Itu karena saya membaca novelnya Bumi Manusia karya Pramudia yang meraih penghargaan di tingkat ASEAN. Nah, barangkali kira-kira dari buku ini apa sih yang membuat masyarakat tercerahkan dengan ini? Mungkin kalau saya berharap untuk bisa mencerahkan masyarakat, harapan yang terlalu tinggi ya. Saya sebetulnya hanya ingin memberikan hiburan kepada teman-teman saya yang kebanyakan bukanlah seorang akademisi ulung, seorang pejabat tinggi, tapi orang-orang kebanyakan lah ya, guru-guru, kemudian pegawai, kemudian teman-teman di jalan, sopir dan seterusnya. Orang-orang yang bisa membaca dan suka cerita. Itu aja sebetulnya. Nah, saya ingin mereka-mereka itu mendapatkan hiburan, tetapi hiburan yang baik, hiburan yang bermutu. Saya cuma itu. Kalaupun ada pencerahan di situ, yaitu harapan saya, tetapi semua saya serahkan pada mereka. Tugas saya hanya ingin bercerita sebaik-baiknya. Ya. Nah, untuk mencerahkan barangkali ya itu membacalah yang nanti akan menentukannya. Saya hanya berusaha sebaik-baiknya, semampu saya, begitu mungkin. Jadi sahabat KPU, dari dialog ini kita mungkin bisa mengambil nilai-nilai. Tadi disampaikan Pak Jun itu dengan menulis novel ingin bercerita, ingin menghibur. Pertama itu. Yang kedua, dia tidak hanya sekedar menghibur, tetapi ceritanya dia memilih yang bermutu, yang berkualitas. Nah, karena berkualitas, tentu tidak lepas dari nilai-nilai. Nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai agama atau religius, nilai sosial, dan lain sebagainya. Salah satunya juga nilai-nilai kebangsaan. Nah, saya yakin karena memiliki nilai-nilai itu dan berkualitas, karya-karya Pak Jun diapresiasi tidak oleh masyarakat Projo Indonesia, tapi bahkan dari Amerika. Dan terbukti juga beberapa novelnya yang ada di trilogi Glonggong, baik Glonggong maupun Dasa Muka, Arum Dalu juga ya kalau tidak salah meraih penghargaan Dewan Kesenian Jakarta beberapa waktu tahun lalu. Dan bahkan karyanya juga masuk di Literary Khatulistiwa Award ya. Ya, Literary Khatulistiwa Award. Ya. Nah, tentunya kalau sudah meraih penghargaan dan masuk penghargaan yang bergengsi, bahkan diterbitkan dengan bahasa Inggris di Amerika, tentu ini akan kaya nilai-nilai. Salah satunya tadi nilai-nilai kebangsaan. Barangkali itu. Terima kasih Pak Junedi Sono sudah hadir di KPU Kabupaten Projo untuk berbagi ilmu, terutama sastra. Semoga masyarakat Kabupaten Projo dan masyarakat Indonesia tercerahkan dengan dialog ini. Saya atas nama KPU Kabupaten Projo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.